Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM. Saat ini kita akan sedikit ini ya, di belakang kita ada sebuah Vario 125 CPSI SS remote. Nah, di video kali ini kita akan sedikit menceritakan riding experience kita dengan menggunakan motor ini setelah kurang lebih 1 minggu pemakaian. Bagaimana pengalamannya? Simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya bagi yang belum. Nah teman-teman, di depan kita ini adalah Vario 125 CPSI SS tahun 2019. Ini motor ini kita beli dalam kondisi second dan sudah kita pakai kurang lebih 1 minggu ya, 1 minggu. Nah ini sebenarnya juga motor yang mau kita jual juga. Jadi kalau ada teman-teman yang minat boleh kontak saya, dan nomornya nanti di bawah. Nah di video kali ini kita akan sedikit menceritakan riding experience kita, pengalaman dengan motor ini setelah kurang lebih pemakaian 1 minggu ya. Nah kita tahu bahwa Honda memiliki banyak sekali varian skutik atau skuter. Salah satunya yang paling banyak diminati oleh warga plus 62 yaitu adalah Honda Vario ini. Nah Honda Vario ini adalah facelift yang beberapa ya, sudah entah yang banyak. Yang jelas ini adalah mesin 125 cc dengan pendingin cairan ya, liquid cooled, meneruskan dari Vario yang memang sejak awal didesain sebagai motor Honda yang kelas menengah atas ya. Jadi mesinnya sudah menggunakan pendingin cair. Nah di varian ini yang 2019 ini dia sudah menggunakan lampu LED baik depan maupun belakang. Jadi full LED, ini ada alisnya, ini yang bikin tambah keren ini. Kemudian lampu utama ini untuk jarak dekatnya, ini untuk jarak jauhnya. Jadi full LED. Kemudian sen juga sudah full LED. Kemudian untuk yang tipe ini, karena ini adalah tipe tertinggi, dia sudah menggunakan CBS ya. Kemudian combi brake system ya, jadi ketika ini direm otomatis yang kanan juga ngerem. Kemudian dia sudah ISS, idling stop system. Kemudian juga dilengkapi dengan remote ya. Kuncinya masih menggunakan kunci begini manual, belum keyless. Tapi bagi sebagian orang malah justru lebih senang menggunakan kunci manual begini ya, karena kalau keyless memang ya ada plus minusnya. Nah kemudian untuk kita bahas di display ya, LED ini menurut saya sangat menarik dan sudah sangat komplit. Jadi di sini ada beberapa pilihan full LED, baik dari kecepatan, kemudian ini full meternya, kemudian ini ada rata konsumsi BBM-nya. Jadi kalau ini digas begitu ya, jadi yang kalau di rata-rata motor sport itu yang naik adalah RPM-nya, kalau di sini yang turun naik adalah rata konsumsi BBM-nya. Kemudian ini juga ada jam, ada beberapa trip A, trip B nya juga ada. Dan ini ada average pemakaian konsumsi BBM. Kemudian ini ada daya akinya juga ada. Kemudian ini ada oil change, ini maksudnya dia pemberitahuan kalau memang olinya sudah waktunya ganti. Mohon maaf ini agak begitu jelas ya, ini di luar ruangan. Jadi begitu, sangat lengkap. Untuk bagian display speedometernya sudah full LED. Kemudian ini mesinnya 125 cc injeksi. Nah teman-teman, berbicara riding experience atau plus minus motor ini dari kurang lebih seminggu saya pakai. Yang pertama, motor ini kelihatan memang besar, jadi cocok untuk postur saya yang tinggi 175 cm dan badannya agak besar begitu ya. Jadi cocok menggunakan motor ini. Apalagi unit motor yang ada di depan kita ini sudah di upgrade ban ya. Jadi dipakai itu lebih nyaman, lebih enak, lebih anteng ya. Jadi kalau untuk berboncengan menggunakan motor ini terasa lebih enteng, lebih enak gitu ya, dengan adanya upgrade ban baik depan maupun belakang. Jadi dia dinaikkan satu level. Nah kemudian yang
menarik juga di motor ini menurut saya adalah ini ya, mesinnya 125 itu sangat bertenaga menurut saya. Jadi kalau buat boncengan, buat naik-naik itu sangat menurut saya sudah sangat cukup lah untuk jalanan di Indonesia. Kemudian yang berikutnya untuk gaya berkendaranya ya, ini sangat nyaman menurut saya, sudah pas. Jadi kalau untuk dipakai perjalanan jauh itu insya Allah tidak mudah capek ya. Tapi memang motor ini kurang cocok kalau dipakai pengendara yang tinggi badannya mungkin di bawah 160 ya, pasti nanti akan jinjit karena ini memang posisi joknya agak tinggi. Nah itu kemudian bagasinya lumayan luas juga, jadi kita kalau mau naruh-naruh barang enak ya. Ini helm in sepertinya, jadi helm bisa masuk sini, bisa naruh barang yang lumayan banyak. Kemudian di depan ini ada dua kantong kanan kiri, walaupun tidak terlalu dalam ya. Jadi kalau mau naruh HP jangan di sini, bahaya nanti jatuh. Nah kemudian itu beberapa plusnya. Kemudian yang saya rasa ada apa ya, sedikit kurang dari motor ini memang satu, suara mesinnya yang ngoroknya itu agak kerasa menurut saya. Jadi suara ngoroknya lumayan kerasa, apalagi untuk RPM bawah. Jadi kalau ini enak, motor ini enaknya kalau dipakai kenceng ya. Kalau dipakai pelan dia malah nggak enak, jadi kayak ada ngerot. Suara ngorok mesinnya itu terlalu, menurut saya terlalu keras ya. Tapi masih nyaman-nyaman saja sih. Kemudian untuk rata konsumsi BBM-nya, ini average yang keluar di sini ini sekitar 47 km per liter ya. Menurut saya ini tidak terlalu irit, namun juga tidak terlalu boros. Jadi standar lah. Jadi kalau rata-rata motor injeksi matic ya kurang lebih ya sekian. Perkiraan saya sebenarnya bisa sampai 50 km per liter, cuma untuk riding yang santai, kemudian dengan bobot pengendara yang lebih ringan. Itu untuk PR yang lain saya kira ya hampir sempurna ini menurut saya motornya. Untuk desain saya kira juga bagi sebagian orang ini mengatakan motor ini ganteng. Jadi desainnya dari depan sampai belakang saya kira tidak ada PR ya. Paling PR-nya menurut saya itu mesinnya yang agak ngorok ya, terutama untuk RPM rendah. Jadi kalau mau banter sekalian malah enak ya pakai motor ini. Kemudian ini kita juga tahu ada varian 150 cc nya. Perbedaannya di fisik hanya di sini. Biasanya kalau yang 150 cc itu ada tulisan Vario 150 dan dia emblemnya timbul, kemudian bodinya yang warna top. Nah ini yang ini 125 warnanya glossy ya, warnanya jadi finishingnya glossy, jadi kelihatan mengkilap. Jadi kalau opsinya dua itu harga yang 150 lebih mahal, yang 125 lebih murah ya, wajar ya, karena cc yang lebih besar wajar harganya lebih mahal. Nah teman-teman, barangkali ada yang berminat dengan motor ini, karena ini motor kita yang kita mau jual juga ya, kolektor ya. Jadi kita beli pakai sebentar kemudian dijual, namanya kolektor bukan kolektor ya. Bagi yang berminat dengan motor ini plat AD Sukoharjo tahun 2019, pajaknya jalan sampai bulan 3 tahun 2022, jadi masih panjang. Kita tawarkan seharga 17,8 juta, masih bisa nego ya. Ini pasaran di AD sekitar ya sekian, jadi jangan dibandingkan di Jakarta misalkan, pasti di sana harganya lebih murah. Nah ini harga di Solo sekitar. Nah, barangkali teman-teman ada yang tertarik dengan motor ini, bisa kontak saya, nomornya di bawah. Sekian video kita kali ini, singkat dan tanpa editing dari awal sampai akhir, nanti langsung kita upload di YouTube. Sekian, wassalamualaikum.